Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Kurniawati dari Prodi Tedris Ilmu Pengetahuan Sosial yang akan mengajak kalian semua untuk lebih mengenal tentang jenis-jenis laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan terdapat beberapa jenis, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, juga laporan arus kas. Di sini saya akan memaparkan dari dua laporan tersebut, kemudian selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yaitu Mbak Khairunisa. Jadi sebelum masuk pada materi inti, di sini kita harus tahu dulu apa itu laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah catatan atau ringkasan aktivitas keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan suatu kondisi keuangan ataupun hasil usaha serta arus uang perusahaan agar bisa digunakan oleh pemilik, manajer, investor, dan juga pihak lain dalam mengambil sebuah keputusan. Lalu selanjutnya ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang sebuah pendapatan, beban, serta laba atau kerugian bersih yang diperoleh oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi. Laporan ini membantu kita untuk mengetahui apakah perusahaan memperoleh keuntungan atau justru mengalami yang namanya kerugian. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi laporan laba rugi. Jadi fungsi utamanya adalah yang pertama untuk menilai kinerja perusahaan dalam menghasilkan sebuah keuntungan. Lalu ada menjadi dasar pengambilan keputusan bagi manajemen, investor maupun kreditur. Membandingkan hasil usaha dari periode ke periode tertentu. Kemudian ada juga komponen utama, laporan laba rugi. Jadi secara umumnya laporan laba rugi terdiri dari beberapa komponen penting. Yang pertama yaitu ada pendapatan atau penjualan, yaitu semua penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama perusahaan. Kemudian ada harga pokok atau HPPP, yaitu biaya langsung untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dijual. Lalu ada laba kotor, yaitu pendapatan dikurangi HPP. Kemudian ada beban operasi seperti biaya gaji, biaya listrik, biaya sewa, dan lain-lain sebagainya. Dan ada juga laba operasional, yaitu laba kotor yang dikurangi oleh beban operasional. Kemudian ada pendapatan dan beban-beban yang lain, misalnya ada bunga pinjaman atau pendapatan yang kemudian diperoleh dari suatu bunga. Kemudian ada juga laba bersih, yaitu hasil akhir dari seluruh pendapatan yang kemudian dikurangi seluruh beban dalam periode tersebut. Sehingga nanti dari laporan laba rugi ini diperoleh itu memperoleh keuntungan, apakah memperoleh keuntungan ataupun malah sebaliknya, yaitu mengalami yang namanya kerugian. Dan ada pengertian laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini berbeda dengan laporan laba rugi, di mana perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang bertambahnya atau berkurangnya modal pemilik selama satu periode. Perubahan modal terjadi karena adanya tambahan setoran modal, laba bersih, ataupun pengambilan pribadi oleh pemilik. Kemudian ada fungsi laporan perubahan modal, yaitu fungsi laporannya diantaranya yaitu untuk menjelaskan sumber kenaikan atau penurunan modal pemilik. Lalu untuk menunjukkan hubungan antara laporan laba rugi dengan laporan pemilik perusahaan. Kemudian untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pemilik usaha mengenai perkembangan kekayaan bersih perusahaan. Dan selanjutnya yaitu komponen laporan perubahan modal. Jadi
ada beberapa komponen, yaitu saldo modal awal. Nah, saldo modal awal ini apa? Yaitu modal yang dimiliki oleh perusahaan di awal periodenya. Lalu yang kedua itu ada perubahan modal. Misalnya ada setoran tambahan dari pemilik perusahaan atau ada laba bersih yang kemudian diperoleh dari laporan laba rugi. Kemudian ada pengurangan modal, misalnya PRIF atau pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan. Kemudian terakhir ada saldo modal akhir, yaitu modal awal yang kemudian ditambah penambahannya dan dikurangi dengan pengurangan modal. Mungkin itu saja dari saya. Saya alihkan kepada pemateri kedua. Baik, di sini saya Nisa sebagai pemateri kedua yang akan menyampaikan materi tentang laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi harta atau aset, kewajiban hutang, dan modal atau ekuitas suatu perusahaan pada waktu tertentu. Di sini contohnya ada seperti foto keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, misalnya pada tanggal 31 Desember 2025. Nah, di sini juga ada komponen utama neraca, ada aset atau aktiva. Aktiva segala sesuatu yang dimiliki perusahaan dan yang bernilai ekonomi. Dan dari hal tersebut dibagi menjadi dua, ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu seperti kas, piutang, ataupun persediaan, sedangkan aset tetap itu ada seperti tanah, bangunan, kendaraan, ataupun peralatan. Nah, selanjutnya yaitu kewajiban atau liabilitas. Nah, semua utang atau kewajiban perusahaan yang harus dibayar di masa depan. Dan hal tersebut dibagi menjadi ada yang pertama ada hutang lancar, terus hutang dagang, hutang gaji ataupun hutang pajak. Nah, hutang jangka panjang di sini ada yaitu hutang bank atau obligasi. Nah, selanjutnya yaitu ada ekuitas atau modal. Nah, di sini hak milik perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Nah, rumus sederhananya seperti itu aset. Ini posisi keuangan seimbang antara aset dan sumber pendanaannya. Nah, selanjutnya yaitu laporan arus kas. Nah, pengertian laporan arus kas ini menunjukkan pergerakan uang masuk dan keluar atau disebut dengan cash flow dalam suatu periode. Nah, tujuannya di sini untuk melihat bagaimana perusahaan tersebut mengelola kas, apakah uang yang digunakan dengan baik dan cukup untuk kebutuhan operasional. Nah, di sini ada jenis arus kas. Arus kas dari aktiva berasal dari kegiatan utama perusahaan seperti penjualan barang atau jasa, pembayaran gaji, ataupun pembelian bahan baku dan lain-lain. Di sini ada contohnya yaitu uang masuk dari penjualan misalnya ada 100 juta. Terus uang keluar untuk bahan baku dan gaji ada 60 juta. Terus untuk arus kas bersih dan dari operasi ada 40 juta. Terus ada arus kas dari aktivitas investasi. Nah, berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tetap. Nah, contohnya membeli kendaraan operasional, menjual mesin lama. Nah, itu contoh dari arus kas. Nah, selanjutnya arus kas dari aktivitas pendanaan berkaitan dengan modal dan hutang. Nah, contohnya menerima pinjaman bank dan membayar hutang atau membagikan dividen. Nah, tujuan laporan arus kas di sini adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan uang tunai tersebut dan menilai apakah perusahaan tersebut mampu membayar hutang dan biaya operasionalnya dan menjadi bahan pertimbangan bagi investor atau kreditur. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan pada perkuliahan laporan keuangan ini. Kami akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.